Di sini saya akan berikan informasi tambahan untuk Anda semua yang sudah punya website atau sudah bikin website sosial untuk organisasinya. Kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana cara untuk dapat Canva Pro gratis selamanya dan juga bagaimana cara untuk klaim Google Non-Profit. Nah, sekarang ada satu lagi yaitu Microsoft for Non-Profit, di mana kita bisa mendapatkan akses Microsoft secara gratis ya sebanyak 10 lisensi. Nah, di sini contoh saya sudah mengajukan yang berhasil diterima dan sudah digunakan juga. Sisa satu ya, donasi Microsoft 365 Business Premium. Jadi kita bisa dapat akses Microsoft secara gratis. Mungkin di sini saya akan jelaskan beberapa fiturnya yang akan kita dapat kalau misalkan mengajukan Microsoft for Non-Profit. Yang pertama tentunya Microsoft Office Business Premium ya. Kalau misalkan Anda bandingkan harganya, di sini kita dapat Microsoft yang ini ya, Business Premium. Jadi bukan standar, basic, ataupun yang lainnya. Tapi yang paling bagus dan kita bisa dapatkan secara gratis tanpa harus membayar bulanan atau tahunan. Itu bisa kita dapatkan kalau misalkan mengajukan ya. Syaratnya sangat mudah sekali. Kalau misalkan kemarin kita mengajukan Canva dan Google diterima, ini juga pasti diterima. Selain itu juga kita bisa mendapatkan saldo $2.000 yang dimana bisa digunakan untuk server di Microsoft. Jadi kita bisa online-kan websitenya menggunakan server dari Microsoft. Jadi website kita tuh bisa online terus-terusan tanpa harus bayar hosting gitu. Dan itu juga ada syaratnya, jadi kita harus mengajukan dulu, menunggu untuk diterima. Kemudian kita juga bisa mendapatkan diskon untuk Windows ya, original. Jadi kalau misalkan harga Windows original itu lisensinya mahal, kita bisa dapatkan diskon dari harga aslinya. Jadi tinggalkan aja kalau misalkan pakai Windows bajakan atau crack ya, kita bisa dapat ini dengan harga yang cukup murah. Selain itu juga kita bisa dapat ini Power Apps dan beberapa fitur lainnya seperti OneDrive itu 1 terabyte yang bisa kita gunakan secara gratis ya, sama seperti Google Drive gitu, tapi di sini punyanya Microsoft. Kemudian untuk syarat pengajuannya mudah kalau misalkan Anda sebelumnya pernah punya website dan juga aktif gitu. Jadi harus ada website aktifnya. Ya ini saya akan pakai Rumah Yatim. Website aktif, kemudian email domain, legalitas dan juga file legalitas seperti NPWP atau SK Kemenkumham. Nah, di sini emailnya info@rumahyatim.indonesia akan saya gunakan untuk pengajuan. Bagaimana cara mengajukannya ya? Ketik saja di Google Microsoft Non-Profit. Nah, ini ada non-profit offers, tinggal diklik saja. Kemudian Anda akan dibawa ke halaman non-profitnya Microsoft ya, tinggal mengajukan saja. Di sini ada apply for non-profit grants and discount. Nah, kemudian tunggu, di sini bisa isikan nama ya, sesuai salah satu pengurus yang ada di legalitas saja. Kalau misalkan sudah diisi, tinggal checklist saja. Di sini ada sedikit polisi yang Anda juga bisa baca ya. Klik continue. Setelah klik tombol continue, kita harus verifikasi via email. Jadi buka email domainnya, kemudian masukkan kode yang masuk. Biasanya kodenya agak sedikit lambat masuknya, jadi silahkan ditunggu saja. Saya juga akan skip video ini, materinya ya, supaya nanti nggak terlalu lama nunggunya. Barusan emailnya sudah masuk ya, di sini nih, Microsoft Non-Profit. Verifikasikan email Anda. Di sini kodenya kita copy, kemudian pastekan di sini. Klik verify. Nanti akan dibawa ke halaman selanjutnya untuk melakukan proses registrasi ya. Nah, ini diisi sesuai dengan legalitas saja. Di sini saya sudah ada legalitasnya. Sesuai nama akte ya, Yayasan Rumah Yatim Tasikmalaya Indonesia. Oke, di sini saya sudah isi ya, lengkapi. Di sini nama organisasi, kemudian alamat, kota dan juga provinsinya. Diisi saja sesuai dengan akte, kemudian websitenya dicantumkan di sini. Kalau misalkan sudah di bagian sini ya, di registration information itu kita harus mengupload datanya, yaitu data legalitas. Di sini pilih saja yang scroll down ini, pilih Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham. Klik upload dokumennya, ya cari dokumennya, ya akta, kemudian tambah registrasi information, diklik. Nah di sini jawatan pajak itu NPWP, ya jadi NPWP-nya dimasukin. Nah ini karena saya sudah ngopi kodenya, jadi ini diisi dengan filenya, di sini kodenya, ya kode atau nomor ya, kode AHU, maksudnya nomor AHU-nya, nomor legalitasnya sama nomor NPWP. Masukkan, klik continue. Kalau misalkan sudah, nanti akan dibawa ke halaman lanjutan yaitu verifikasi nomor HP ya. Tinggal masukkan saja nomor HP yang masih aktif untuk verifikasi. Anda bisa pilih untuk teks atau hubungi ya, terserah. Yang penting kita dapat kode verifikasi. Di sini saya barusan nerima kode verifikasi ya, di sini di nomor HP-nya. Kemudian klik verify. Ini adalah step keempat atau step terakhir. Jadi kita harus memasukkan username ya. Isi aja dengan nama Anda masing-masing. Kemudian di sini di organisasi ketik saja sesuai nama lembaganya. Di sini Rumah Yatim Indonesia ya, Rumah Yatim Indonesia.
Kalau misalkan sudah, tinggal masukkan password. Oke, kalau misalkan sudah semua, tinggal klik saja create account. Nah, di sini kita harus nunggu loadingnya sampai selesai. Kalau misalkan sudah, tinggal tunggu saja proses pengajuannya. Nanti akan diterima dan kita bisa menggunakan layanan Microsoft Office secara gratis tanpa harus biaya bulanan atau langganan ya. Dan yang paling enaknya itu kita dapat aksesnya yang bisnis premium. Jadi kita dapat paket yang paling tinggi dari Microsoft tanpa harus menggunakan biaya. Oke, di sini sudah berhasil daftar. Tugas kita selanjutnya hanya menunggu. Biasa seperti kita mengajukan Canva atau Google Workspace, kita harus nunggu beberapa hari kerja. Tapi kemarin saya mengajukan itu hanya diterima dalam waktu 2 hari. Dan itu pun ngajuinnya di hari Minggu. Jadi kemungkinan kalau kita ngajuinnya di hari kerja itu diterimanya cepet ya. Jadi itu sampai sini dulu untuk tahap pengajuan. Nanti kalau misalkan ini sudah berhasil diterima, ada email masuk, saya akan buatkan materi yang baru. Sekian, sampai jumpa di episode berikutnya.